Empat, kepada Ustaz Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih SN dan Karyawan karya Ustaz Amir Bait Habibullah Jalla wa'ala. Dan tema hari ini jamaah berkaitan terkait tentang berakad dengan Allah, sehingga jangan berkhianat. Berakad dengan Allah sehingga jangan berkhianat. Penulis kitab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ketika kita berakad dengan orang lain, hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah. Jadi jamaah, kalau kita melakukan suatu akad tamsaki jual beli, hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah. Nah, sehingga di situ ada aturan-aturannya. Kalau akadnya misalkan jamaah mengikat lazim, sehingga tidak boleh dibatalkan dari satu pihak, misalkan. Tapi kalau akadnya biru lazim, maka silakan boleh dibatalkan. Ya. Walaupun dari satu pihak saja. Dan ini nanti jamaah ada aturan. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Kalau akadnya sempurna, tidak ada faktor yang membolehkan untuk membatalkan, maka nggak bisa. Kecuali nanti kalau ada misalkan khiyar, ya, baik khiyar majlis ataupun khiyar-khiyar yang lain. Atau nanti jamaah sekalian bisa dibatalkan walaupun akadnya sudah sah, tapi namanya iqalah. Iqalah itu hak untuk membatalkan transaksi dengan mengembalikan barang dan uang secara akad yang sempurna. Tapi sekali lagi ini tidak boleh dipaksa. Termasuk jamaah sekalian kesepakatan yang termuat di dalamnya. Dalilnya firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang pertama. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bin 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua akad. Jadi alif lam di sini, alif lam istiqra. Artinya apa? Semua akad. Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu jalla wa ala ketika menafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan qauluhu jalla wa ala awfu bin 'uqud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid, yakni bin 'uqud, yakni bin uqud al-uhud, ya, wa haka Ibnu Jarir al-ijma'a ala dzalika. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan firman Allah Jalla wa'ala awfu bin uqud, penuhilah semua akad. Dia menyebutkan sebuah asar dari Ibnu Abbas, dan Mujahid dan beberapa ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwa makna uqud adalah al-uhud, perjanjian. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu jalla wa ala, beliau mengatakan al-ijma' ala dzalika,
al-ijma'a ala dzalika. Dalam hal ini terjadi ijma', kesepakatan para ulama. Nah, sehingga artinya masalah di sini terdapat dalil hujjah wajibnya bagi kita untuk memenuhi perjanjian-perjanjian. Misalnya seorang lamar pekerjaan di suatu tempat pekerjaan, seperti ASN dan sebagainya. Di awal ada perjanjian, kalau masuk di tempat misalkan A atau B, nanti syaratnya ini dan ini. Nah, ketika kita sudah siap menandatangani kontrak atau lain sebagainya misalkan, berarti kita sudah siap untuk memenuhi janji-janji. Contoh misal masuk jam 7 pulang jam 3. Nah, sehingga wajib kita memenuhi. Nggak boleh kemudian masuknya apa? Jam 8. Atau masuk jam 7, benar, tanda tangan. Setelah itu pulang. Ya, makan dulu. Jam 9 baru masuk. Nah, ini nggak boleh jamaah sekalian. Ya. Atau mungkin pulangnya zuhur, misal. Padahal perjanjiannya jam 3. Nah, ini artinya berarti kita menyelisihi perjanjian. Dan ini termasuk ya, kita melanggar ayat tadi, melanggar ayat tadi. Ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita menandatangani akad, di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul dalam akad itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua pihak. Allah Jalla wa'ala perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah jamaah kita perlu menyadari bahwa ketika kita menandatangani akad, hakikatnya sedang berakad dengan Allah. Sehingga setiap pelanggaran terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Dan tadi ya, al-uhud umumnya. Termasuk juga jamaah ketika seorang misalkan menyekolahkan anaknya, di situ juga ada aturan dan siap di awal tanda tangan, maka tidak boleh melanggar. Kalau sudah menyerahkan ke lembaga pendidikan, ingin anaknya disekolahkan di tempat tersebut, misalkan dengan syarat yang ditentukan oleh lembaga tersebut, maka dalam hal ini masalahnya orang tua harus memenuhi akadnya. Kalau dalam artian tidak sanggup, ya sudah dari awal nggak usah tanda tangan, nggak usah masuk, selesai. Daripada awal setuju kemudian di tengah malah dilanggar. Nah, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya menjalankan amanah itu ibadah. Hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah dan menunaikan amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Menunaikan amanah kepada yang berhak. Maka ayat ini jamaah sekalian, ingat, hujjah bagi kita sekalian bahwasanya amanah itu wajib ditunaikan. Amanah itu wajib ditunaikan. Bahkan mengkhianati amanah atau dalam artian tidak menunaikan amanah jamaah, ini diantara salah satu ciri ataupun sifat orang-orang munafik. Ketika Nabi mengabarkan bahwasanya alamatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Di antaranya masalahnya tidak tumina khana. Ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Ketika diberikan amanah maka dia berkhianat.
Bahkan di ayat yang lain Allah Jalla memberikan pujian kepada orang yang beriman karena mereka memiliki sifat amanah. Allah Jalla wa Ala berfirman menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Di sini Allah mensifati orang yang beriman. Ciri orang beriman itu jamaah, mereka menjaga amanah. Mereka menjaga amanah. Tidak mengingkari, tidak mengkhianati amanah. Dari sinilah jamaah ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah. Sehingga kalau misalkan seorang memberikan amanah kepada kita, niatkan karena Allah jemaah, agar kita mendapatkan pahala, Karena pembeda antara kegiatan yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan yang berpahala terletak pada niat. Nabi bersabda, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan seorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang Jepang dan Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Apakah mereka dapat pahala? Tentu saja tidak. Mereka orang kafir dan sama sekali tidak memiliki tidak memiliki niat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini cuma saja masya Allah perbedaan antara mukmin dan kafir, muslim dan kafir. Jadi sesuatu yang mungkin jamaah sama, tapi niatnya berbeda. Dan itu tergantung niat. Nah, sehingga dalam syariat kita itu niat itu dianggap jamaah. Makanya dalam masalah akad juga sama. Ya, niat dalam akad itu juga teranggap. Antum ketika jual beli, misalkan ada niat untuk membantu, misal ya, praktek kejahatan atau keburukan, maka nanti akadnya berbeda. Jadi nggak boleh jamaah. Jualnya sama. Antum jualan pisau, misalkan. Tapi penjual tujuannya bantu orang untuk berbuat tindakan kejahatan. Maka hukumnya haram ketika itu jamaah. Walaupun jualnya pisau, tapi karena ada niat buruk, maka ya, transaksi yang aslinya mubah berubah menjadi haram. Antum punya bangunan, misalkan disewakan sengaja kepada orang-orang yang misal melakukan praktek-praktek yang melanggar syariat, ya, disewakan untuk misal usaha yang haram, untuk kantor lembaga-lembaga ribawi misalkan. Antum punya bangunan, tapi di situ jamaah sekalian ketika antum membuat ada niat untuk membantu mereka, maka menjadi haram, ya, tidak dibolehkan. Walaupun secara hukum asalnya mubah, tapi karena ada niat yang tidak benar, maka hukumnya bisa berubah. Karena itu jamaah sekalian, bagi mukmin bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, namun juga menjalankan perintah Allah dalam menunaikan amanah. Bayangkan ya, umur kita itu singkat, 60-70 tahun, sedikitnya melewati itu. Bahkan waktu kita banyak habis digunakan untuk kerja. Ada orang yang dari muda jamaah, lulus sekolah langsung kerja, pensiun umur sudah mungkin ya 60 atau mungkin 55 tahun atau sekitar itu, ya. Pas pensiun tenaga habis, ibadah juga mulai sudah kendur jamaah. Jadi kalau dulu pas kerjanya ternyata niatnya hanya sekedar cari dunia saja, rugi. Waktu habis jamaah. Sedang waktu yang sudah ya berlalu akan ditanya oleh Allah. Ketika mengatakan la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Jadi kedua kaki anak Adam tidak akan bergerak kecuali setelah ditanya 4 perkara. Di antara jamaah an umrihi, tentang umurnya untuk apa dihabiskan.
Ya coba bayangkan kalau misalkan usia tadi ya, puluhan tahun digunakan untuk kerja dan tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah. Rugi jangan. Rugi. Maka kita yang masih bekerja, siap ya, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya bekerja. Kemana ya, hadis sudah kita bawakan untuk menafkahi misalkan ya, keluarga, menafkahi anak, menafkahi orang tua, menafkahi dirinya misalkan. Maka semua dianggap fisabilillah. Dan semua ini tidak pernah mungkin didapatkan kecuali bagi orang yang berilmu. Digunakan seluruh aktivitas muamalahnya bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Nah, sehingga ketika kerja pun hatinya apa? Hatinya apa jamaah sekalian? Tenang, gak ngoyo. Ya. Hari ini dapat sekian, alhamdulillah dia syukuri. Ternyata hari ini rugi, dia sabar. Karena semua ujian. Karena semua bisa ujian ya, bisa juga adab ya, tergantung. Tapi dia sadar ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dijadikan oleh dirinya bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari ibadah, sehingga hidupnya tenang. Ya, hidupnya tenang. Ya jamaah sekalian, di samping itu Allah Jalla wa Ala melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, Rasulullah, dan mengkhianati amanah kalian sementara kalian mengetahui. Tidak menunaikan amanah dengan yang sebenarnya termasuk mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalahnya kita masuk fase berikutnya sedikit, tapi nggak habis ya mah, ini panjang, sedikit saja pembukaan. Jadi masalahnya ketika misalnya kita bekerja sebagai ASN ataupun karyawan, artinya kita bukan wira swasta, kita ikut orang. Maka ingat jamaah, tidak boleh kita korupsi, tidak boleh kita curang. Ada banyak sekali dalil yang berisi ancaman bagi karyawan maupun pegawai yang melakukan pelanggaran dalam masalah harta. Bayangkan jamaah, kerja tiap hari, setiap pulang ngambil 5.000 dikali sebulan berapa jam? 5.000 kali 30 berapa? 150 kali 20 tahun berapa? Kelihatannya, oh Ustaz, ini 5.000 hanya untuk apa? Beli es teh ya, misalkan. Kalau tiap hari ya naudzubillah jam ya. Kadang dia tidak menganggap hal ini sebagai perkara yang berat, tapi dianggap perkara yang remeh ya. Gulul artinya mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal. Harta hasil gulul merupakan harta khianat yang nanti akan dipikul di hari kiamat. Naudzubillah jamaah. Ya. Kalau sekarang misalkan dipikulkan, ada orang korupsi, bahwa korupsi apa? Korupsi misalkan pengadaan barang itu disuruh dipanggul keliling. Ini orang nyuri barang negara misalkan, kira-kira malu tidak jamaah? Malu. Ini di dunia. Lantas bagaimana kalau ternyata dia disuruh memanggul barang tersebut di akhirat? Waliyatubillah jamaah. Waliyatubillah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yaqlul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Barang siapa yang mengambil harta khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianat itu
Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi. Dalam banyak kesempatan Rasulullah memperingatkan umatnya agar tidak melakukan ghulul, karena akibatnya sangat menakutkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa dzakara al-ghulul fa'azzamahu wa 'azzama amrahu tsumma qala. Suatu hari Nabi SAW pernah berdiri di hadapan kami, lalu beliau menyinggung tentang ghulul dan beliau menganggap serius masalah ghulul ini. Beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu ruga'un yaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi farasun lahu hamha, ya, hamah fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi syatun laha suga'un yaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi nafsun laha siyah fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi riqa'un takhfiqu fayaqul ya Rasulullah aghithni faqul la amliku laka syai'an qad ablagtuka la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi samitun ay dhahabun aw fiddah fayaqulu ya Rasulullah aghithni faqul la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Rasulullah beliau bersabda, jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul unta yang mengeluarkan suara, lalu dia mengatakan ya Rasulullah tolonglah aku. Lalu aku menjawab, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun, saya telah menyampaikan semua ini kepadamu. Ya, naudzubillah jamaah. Korupsinya unta dipikul untanya jamaah. Korupsinya mobil, ya. Mobilnya dipikul bisa jamaah. Makanya hati-hati, jangan dianggap remeh. Kan sebagian kita hal seperti ini dianggap remeh jamaah. Yang diambil tidak hanya harta satu orang, harta seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang miskin, itu harta mereka jemaah. Ya. Padahal ya, pendidikannya tinggi, ya. Tapi peri kemanusiaannya nggak ada. Orang-orang yang mungkin sehari makan sehari tidak, itu termasuk harta mereka diambil, memperkaya diri misalkan. Makanya masalahnya orang seperti ini hati-hati, siap-siap di akhirat. Kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dibebaskan hartanya, hati-hati. Ya. Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kuda yang mengeluarkan suara, lalu dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Lalu aku menjawab, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun, saya telah menyampaikan semua ini kepadamu. Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kambing yang mengembek. Lalu dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Lalu aku jawab, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun, saya telah menyampaikan semua ini kepadamu. Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul budak yang berteriak. Lalu dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Lalu aku jawab, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun, saya telah menyampaikan semua ini kepadamu. Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul pakaian. Lalu dia berkata, ya Rasulullah tolonglah aku. Lalu aku jawab, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun, saya telah menyampaikan semuanya kepadamu. Jangan sampai saya menemui kalian yang datang di hari kiamat
dalam kondisi memikul benda diam, emas dan perak. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku menjawab, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun, saya telah menyampaikan semua ini kepadamu. Ya. Nabi saja nggak bisa nolong jemaah. Nabi nggak bisa nolong. Ya. Karena gulul itu aja masalahnya, dia ngambil hak orang lain. Syahid, orang mati syahid jemaah. Balasannya surga. Tapi mereka akan terhalangi masuk surga gara-gara apa jemaah? Gara-gara ada hak manusia yang belum ditunaikan. Dan itu mungkin hak satu orang. Tapi ketika dia meninggal belum terselesaikan ya, hak tersebut, akan dikisos, dihalangi sampai urusan selesai. Orang korupsi, gulur jamaah, itu bukan satu orang. Makanya kalau ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, keliling, ya. Dan ini sulit jamaah, sulit, nggak bisa. Ya. Dan nanti ada solusinya, solusinya bagaimana? Nanti ada jamaah. Ya jamaah, gulul sekecil apapun akan dibawa di akhirat. Jadi Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manista'mannahu minkum ala amalin fakatamana mihyatan fama fawqah kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa yang kami beri mandat untuk melakukan tugas tertentu, lalu dia menyembunyikan sebuah jarum, bayangkan jarum, atau yang lebih ya mahal darinya, maka itu gulul yang akan dia bawa di ya hari kiamat. Ya. Bayangkan kalau jamaah sekalian bukan nama jarum yang lebih besar dari itu, berapa? Jarum saja kena akan dihisab, ya. Akan dipertanyakan jemaah. Ini kadang banyak orang menentang dia bagian pengadaan, akhirnya apa? Kesempatan sebelum ya, di bagian pengadaan gaji biasa, kekayaan biasa. Karena di bagian pengadaan akhirnya apa? Kayaknya melonjak. Ternyata dia khianat. Dibelikanlah ya barang-barangnya di tempat apa? Tempat tokonya atau toko keluarganya. Kemudian dia dapat keuntungan. Nah, untuk video jamaah. Bayangkan, demi sedikit meraup apa jamaah? Suap nasi, dia korbankan akhiratnya. Maka siap-siap orang seperti ini pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kana ala thaqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Famata qala Rasulullah sallallahu huwa finna. Fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad gullaha. Bahwa ada seorang lelaki yang ditugaskan untuk menjaga harta bawaan Nabi SAW, namanya Karkar. Kalau sini Kirkirah ya. Lalu dia mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini di neraka. Akhirnya para sahabat mencari tahu apa sebabnya. Ternyata mereka menemukan sebuah abaya yang dia korupsi. Untuk beda jamaah. Itu abaya. Apalagi yang lebih mahal dari itu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, lama kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min sahabatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulan syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulan syahid faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin kullaha au aba'atin. Ketika peristiwa perang Khaybar, datang beberapa sahabat Ansar dan mengatakan si A mati syahid, si B mati syahid. Hingga mereka menyebutkan salah satu nama temannya, si C syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seperti itu.
Aku lihat dia di neraka disebabkan sebuah kain atau abaya hasil gulul yang dia ambil. Cuma abaya jemaah. Cuma abaya. Menjadi sebab dia jebloskan ke dalam neraka. Apalagi kalau tiap bulan korupsinya. Bayangkan. Seperti Ustaz Ami kemarin cerita ya. Sampai sebulan dapat 80 juta. Bayangkan. Gajinya mungkin berapa? Itu korupsinya 80 juta sebulan. Dan itu bukan bagian yang paling ininya jamaah. Sebulan 80 juta. Harapan siapa jamaah? Rakyat. Ini ada orang-orang yang dalam artian kekurangan. Itu diambil. Memperkaya diri dengan mendolimi orang lain. Oh, berbeda jamaah. Dengan alasannya macam-macam. Oh, ini hadiah, ini apa namanya jamasannya. Ya. Apa lagi? Ya, pokoknya macam-macam ya. Coba kalau disampaikan langsung, ini korupsi, ini gulul, mungkin nggak mau cuma. Tapi dirubah namanya. Ya. Sehingga kadang-kadang seseorang tidak malu-malu ketika mengambilnya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, kami menuju Khaybar bersama Rasulullah SAW hingga Allah memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah yang bentuknya emas atau perak. Ghanimah yang kami dapatkan bentuknya perabotan, makanan dan pakaian. Lalu kami menuju sebuah lembah dan Rasulullah membawa seorang budak yang diberikan oleh seseorang dari Bani Jutsam. Budak itu bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Tubayb. Ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi SAW hendak menyiapkan tunggangan beliau, lalu terkena panah hingga meninggal. Kami pun berkomentar, kabar baik untuknya, dia mendapatkan pahala syahid. Namun Nabi SAW dia mengatakan, kalla walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna syamlah lataltahibu alaihi nara akhadha min ghanaimi yauma Khaybar dan tusibhal maqasim. Sebaliknya demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ada sebuah selimut yang membakarnya di neraka. Dia mengambil selimut itu dari ghanimah perang Khaybar yang bukan haknya. Selimut jamaah, hanya selimut. Ya. Kata Abu Hurairah, mendengar ini semua orang kaget. Lalu datang seorang menyerahkan sepasang kalung sandal. Dia melaporkan, ya Rasulullah, aku ambil ini saat perang Khaybar. Lalu Nabi SAW bersabda, kalung sandal neraka. Syirakun min narin, atau syirakani min narin. Hanya sebuah kalung sandal, harganya tidak seberapa, bisa menghilangkan pahala syahid. Ya. Kemudian masih ada kisah mujahid yang korupsi. Dan ternyata, ya, bayangkan orang-orang syahid pun bisa terjatuh jamaah. Apalagi kita yang manusia biasa, ngajinya kadang-kadang ke rahasia, kadang tidak ya. Jadi potensi korupsinya lebih besar jamaah. Maka harus ingat terus, harus ingat. Ini yang syahid. Nabi masih membersamai, tapi terjadi seperti ini. Terjadi seperti ini. Di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman Khalid bin Walid. Ketika pasukan mendapatkan kemenangan, lalu kembali ada seseorang yang mengambil 100 dinar dari ghanimah dan dia sembunyikan. Lalu itu ghanimah dibagi dan semua pasukan pulang. Di tengah jalan mujahid ini menyesal. Lalu dia mendatangi panglima pasukan Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Dia sampaikan kepada panglima pelanggaran yang dia lakukan. Dan dia ingin mengembalikan uang itu. Namun Abdurrahman menolak. La aqbaluha minka di annal jais tafarraqu wan nas tafarraqu hatta talqallaha biha yaumal qiyamah. Aku tidak bisa menerima darimu. Pasukan sudah bubar. Mereka sudah pulang. Kau akan memikulnya menghadap Allah dari kiamat. Bagaimana dibagikan, orang pada pulang sudah repot. Ya sama seperti orang korupsi ini jamaah ASN. Itu uang rakyat. Repot jamaah. Kembalikan satu persatu nggak bisa. Akhirnya mujahid ini mendatangi beberapa sahabat dan mereka memberikan jawaban yang sama hingga dia berangkat ke Damaskus. Bayangkan sampai ke Damaskus karena saking takutnya. Ya.
menemui Muawiyah radhiyallahu taala anhu untuk mengembalikan 100 dinar itu. Namun Muawiyah menolak sehingga dia keluar dari tempat Muawiyah dalam kondisi menangis sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ya, Pak. Apa kita pernah seperti itu kalau pas seperti ini cemasannya? Di saat itu menangis dan menyesali perbuatannya. Di saat dia menangis dan menyesali perbuatannya, dia ketemu seorang ulama bernama Abdullah As-Saksaki. Dia pun menceritakan pengalamannya kepada ulama ini. Lalu sang ulama menasihati, idhab ila Muawiyah faqullah ikban minni khumusak fadfa ilaihi 20 dinara wanzur 80 al-baqiyah fatasaddaq biha an dhalikal jins fa inna allaha yataqabbal taubata an ibadihi wa huwa a'lamu bi asma'ihim wa makanihim. Silakan kembali ke Muawiyah, kata seorang ulama tersebut, sampaikan kepadanya agar beliau menerima 1/5 dari 100 dinar, sehingga serahkan 20 dinar kepadanya, lalu sedekahkan yang 80 dinar sisanya atas nama seluruh pasukan. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya dan dia paling tahu siapa saja mereka dan di mana tempat tinggalnya. Allah yang memberikan pahalanya, coba. Akhirnya sang mujahid melakukan saran ini. Muawiyah pun menerima 20 dinar itu dan mengatakan la an akuna aftaituhu biha ahabbu ilayya min kulli syai'in amliku. Andai aku memberikan fatwa itu lebih aku sukai dibandingkan semua harta yang aku miliki. Kisah ini memberikan pelajaran tentang bagaimana cara taubat dari hasil korupsi atau harta gulu. Alhamdulillah ya rasanya. Artinya sekali lagi jangan bermudah-mudahan. Kalau misalkan pernah mengambil, salurkan untuk fasilitas umum. Salurkan untuk fasilitas umum. Karena itu jalannya jamasannya. Nggak mungkin antum datang satu persatu, nggak bisa. Nah, sehingga ya sudah. Ya. Untuk perbaikan jalan, untuk penerangan lampu misalkan, ya, irigasi, itu caranya. Daripada jamasannya kelak di akhirat harus menanggung malu. Harus menanggung malu. Mendingan sekarang sebelum meninggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga lakunya jamasan kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka hendaknya dalam bermuamalah kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk dalam muamalah kita ataupun harta kita, sesuatu yang nggak jelas. Jangan sampai. Apalagi harta tersebut akan dikasihkan kepada anak dan istri kita. Maka cari harta yang paling terbaiknya. Agar apa dimasakkan mereka menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah, sampai masuk dan sempat kemudian bagi ikhwan bisa langsung pertanyaan bisa luar tema. Ya, betul. Seorang anak angkat diakikohi dengan din orang tua angkat. Seorang anak apa? Seorang anak angkat. Oh, anak angkat. Diakikohi dengan din orang tua angkat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah harus mengulang akikoh lagi? Ya, jamaah sekalian, ada seorang anak angkat diakikohi oleh orang tua angkatnya. Apakah akikohnya sah atau tidak? Nah jamaah, akikoh itu tanggungan siapa? Tanggungan orang tua. Dan orang tua ini mencakup siapa jamaah? Bapak, kemudian bapaknya bapak,
bapaknya bapak, bapaknya bapak. Bapak kita yang keempat, lalu kakek ketiga. Itu bapak jemaah. Makanya Hasan bin Husain, siapa yang mengakikahi jemaah? Hasan bin Husain. Rasulullah. Hasan bin Husain itu yang mengakikahi Rasulullah, bukan Ali. Diakui dengan 2 ekor kambing. Artinya Hasan 1, Ali, Hasan 1, Husain 1. Walaupun jamaah idealnya laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kenapa Nabi mempraktikkan Hasan 1, Husain 1? Ini untuk menjelaskan bahwasanya hal ini dibolehkan. Kalau misalkan kita punya anak laki-laki mau menyembelih 2 nggak bisa, ya sudah 1 boleh, nggak masalah. Sehingga artinya masalah akikah itu tanggungan apa? Tanggungan orang tua. Kalau ada orang lain yang mengakikahi misalkan, dilihat ini bentuknya apakah menghadiahkan orang tua atau dalam artian orang tua nggak tahu jemaah. Ini jadi masalah. Kalau orang tua dalam artian tahu tetapi mungkin minta izin kepada orang tuanya ingin mengakikahi dan izin kena masalah, boleh. Tidak masalah. Tapi kalau dalam artian misalkan jemaah orang tua nggak tahu sama sekali, kemudian tiba-tiba ada orang lain mengakikahi, maka sah tidak jemaah? Kalau hutang sah tidak jemaah? Ada orang berhutang kemudian dibayarkan orang lain, sah tidak jemaah? Dia nggak ngasih tahu, anak bayar hutang antum ya, kemudian dibayari. Pertanyaan masalahnya, hutang itu gugur tidak? Gugur tidak jemaah? Walaupun nggak dikasih tahu, gugur tidak utangnya? Gugur, sahih. Berarti ini tanggungan orang tua. Ada orang yang dalam artian ingin menggugurkan, dia nggak tahu, gugur tidak ya? Gugur tidak? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan gugur. Mudah-mudahan gugur. Ya. Tapi dia ingin mengakikahi sendiri jemaah. Ingin mengakikahi sendiri. Maka terkait tentang dalam artian dia ingin mengakikahi sendiri sekarang, itu sedang mendapat. Pertamanya waktunya sudah lewat. Karena memang akikah itu yang paling dianjurkan di hari keberapa? 7. Hari ke 14, 21 hadisnya lemah. Yang sahih ya hari ke-7, itu saja. Di luar itu silang pendapat. Ada yang mengatakan nggak bisa. Ada yang mengatakan dibolehkan, seperti fatwa Lajnah Daimah mengatakan boleh. Nah, sehingga ala kuliahnya masalahnya karena sudah ada yang mengakikah, insyaallah mudah-mudahan ini sudah menggugur. Sudah menggugurkan seperti itu. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal misalkan. Ya sudah. Ya. Karena tidak mungkin ya orang tua mengakikahi anaknya karena sudah meninggal dunia seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk Iman barangkali ini. Waalaikumsalam. Yang pertama pertanyaan dengan ASN. Nah, jadi ASN waktu dulu mungkin sekarang belum solid, belum solid. Jadi banyak perbuatan atau tindakan yang pada waktu itu dan tidak disadari bahwa itu merupakan suatu korupsi kan. Nah, untuk ini apa cukup dengan istighfar atau bagaimana? nah. Terus yang kedua berkaitan dengan akad. Jadi A dan B melakukan akad jual beli. Jual beli tetapi belum dilakukan pembayaran. Ya, nah. Dalam waktu 1 minggu, karena si pembeli itu orang tuanya itu butuh sesuatu kan, butuh uang untuk umroh. Nah ini karena sebagai anak itu kan keinginannya memenuhi kebutuhan orang tua. Sedangkan kalau
yang kebutuhannya akad tadi karena sudah akad itu bisa sebetulnya secara ini bisa diabaikan nanti saja. Tapi ini sudah akad gitu. Ini mohon hasilnya. Ya. Ya, jamaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang ada seorang ASN atau karyawan misalkan, karena ketidaktahuannya dulu pas kerja ternyata pernah melakukan korupsi. Jadi nggak tahu. Tahunya setelah belajar, oh ternyata itu korupsi. Ternyata itu gulu. Sekarang yang setelah tahu bagaimana? Jelas pertama harus bertobat. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah, syarat tobat itu di antara salah satunya apa? Kalau terkait dengan anak Adam, maka wajib apa? Minta dihalalkan. Bagaimana caranya? Kembalikan. Nah, sehingga caranya ya dihitung, dikira-kira. Dulu itu saya kerja misalkan 40 tahun. Setiap gajian dapat 200.000. Berarti kali selama berapa gajian? Nah, itulah kira-kira. Kalau misalkan seperti itu. Ya, kalau ternyata keliru dan dia sudah berijtihad, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Dan itu harus, kenapa? Karena itu bukan hak kita. Bukan hak kita, hak orang lain. Kalau aja masalah maksiat terkait dengan Allah selesai 5 syarat. Ikhlas. Ya, taubat itu dilakukan ketika taubat masih terima, dengan berbuatan maksiat, menyesal, bertekad bulat untuk tidak mengulangi, selesai. Tapi kalau ada hak orang lain, ini hak tadi rakyat, maka masih ada satu syarat, kembalikan. Ya, kembalikan. Dia nggak tahu dulu, mungkin dia dimaafkan karena nggak tahu, dimaafkan. Tapi hak ini harus kembalikan. Hak ini harus dikembalikan. Kalau orang misalkan keliru ngambil sendal, ternyata setelah tiga hari tahu, oh ini sendal orang lain, gimana jamaah? Ya kembalikan. Tapi perbuatannya nggak dosa. Kenapa? Karena nggak tahu. Tapi tetap dikembalikan. Nggak boleh. Oh, tanggung lah. Ya. Apalagi dikata alhamdulillah, saya nggak tahu misalkan. Ini nggak boleh. Tetap dikembalikan jamaah. Perbuatannya nggak berdosa karena nggak tahu, tapi tetap punya kewajiban untuk mengembalikan. Kalau setelah tahu kok tidak dikembalikan, akan dituntut. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dituntut oleh orang yang punya nanti. Ini yang pertama, jadi kembalikan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian terkait tentang orang yang sudah melakukan akad, ya, sudah sepakat, tapi belum dibayar. Ya. Maka jamaah, kalau akadnya akad yang lazim, maka tidak boleh dibatalkan dari salah satu pihak. Akad lazim itu seperti jual beli. Itu akadnya lazim, ya, akad lazim. Nah, ketika sudah akad lewat telepon, ya, sudah deal misalkan, maka ingat tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Kecuali kalau masih ada khiyar. Contoh khiyar majlis. Sudah akad, tapi dia belum pergi dari tempat transaksi jual belinya misalkan, maka boleh sebelum dia keluar datang ke kasir, Afan, oh saya nggak jadi, nggak masalah. Tapi kalau sudah keluar, maka khiyar majlis sudah nggak ada. Tapi apakah ada khiyar yang lain? Ada. Apa jamaah? Khiyar aib atau khiyar syarat. Dia katakan, Pak, saya mau akad jual beli, tapi nanti tolong ya diberikan pilihan 3 hari. Kalau saya cocok, saya lanjutkan. Tapi kalau saya nggak cocok, di 3 hari ini saya akan kembalikan. Ternyata dia setuju, ya sudah. Di hari tersebut boleh membatalkan, nggak masalah. Namanya khiyar, namanya hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau khiyar sudah nggak ada, misal khiyar aib juga nggak ada, misalkan, maka di situ jamaah tidak boleh dibatalkan. Dari satu pihak nggak boleh, dia paksa nggak boleh. Kecuali ada hak ikolah. Tapi ikolah ini nggak wajib. Tapi dianjurkan. Pihak yang dimintai ikolah dianjurkan untuk menerima. Dan pahalanya luar biasa jamaah. Ikolah itu pengajuan untuk membatalkan akad. Nggak ada alasan. Cuma ya tadi karena mungkin nggak butuh atau bahkan mungkin
Kalau dipikir-pikir, oh kayaknya saya nggak sanggup untuk ngangsur misalkan, dia datang ke penjualnya, Pak mohon maaf, kayaknya saya ingin membatalkan akadnya, kembalikan barangnya, minta uangnya. Tapi ini sekali lagi jamaah tidak wajib, tapi dianjurkan ya orang yang diminta iqalah untuk menerima. Nah sehingga ya kalau misalkan ada orang yang minta iqalah dan kita lihat ternyata memang dia lagi butuh misalkan, terima iqalahnya dan Allah memberikan balasan yang luar biasa jamaah. Ya. Nah, sehingga artinya boleh, tapi ya tadi kalau ada alasan syar'i minta hak iqalah, tapi kalau misalkan membatalkan sepihak itu nggak boleh. Maka sampaikan baik-baik, Pak mohon maaf saya lagi butuh uangnya, jadi akadnya mau saya batalkan. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak setuju bagaimana jemaah? Ya sudah. Ya. Antum lanjutkan semampunya. Karena memang sudah terjadi akad. Sudah terjadi akad, nggak bisa dibatalkan. Seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga serta umat muslim mendapat berkah dan selamatan dari Allah. Ini bertanya, apabila suami resign dari lembaga yang haram dan mendapatkan hadiah ataupun pesangon, apakah itu termasuk hal yang haram atau boleh digunakan? Jazakallahu khairan. Ya, jamaah sekalian, ada seorang bekerja di lembaga yang haram. Setelah dia keluar kemudian dapat pesangon. Ini ada pertanyaan lanjutan jemaah. Dulu kita kerja dia tahu tidak masalahnya. Ini jadi masalah. Kalau dalam artian jemaah sekalian ketika dia kerja, misal nggak tahu, misal tidak tahu, berarti gaji yang didapatkan hukumnya apa? Halal. Setelah itu dia keluar, setelah tahu keluar, dapat pesangon. Pesangon ini halal atau haram jemaah? Halal atau haram? Pendapat yang kuat halal. Kenapa? Karena pesangon itu jemaah biasanya itu potongan dari apa? Gaji. Dan dia kerja nggak tahu hukumnya. Maka potongan itu termasuk gaji yang dipotong dan posisinya ketika itu dia nggak tahu. Berarti gaji yang dulu ya sebagaimana hukumnya halal, maka potongan itu juga halal. Tapi kalau dia sudah tahu ya jelas. Berarti apa? Haram seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau dia tahu haram, tapi kalau belum tahu berarti halal. Ya. Menurut ikhwan bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi dua pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan amanah tadi, bila kami sebagai pegawai seperti itu, mungkin ada beberapa waktu yang kami itu mungkin tidak melakukan pekerjaan sesuai amanah kita seperti itu. Nah. Bolehkah kita mengganti karena mungkin di luar dari jam kerja kita mengerjakan pekerjaan ini untuk mengganti waktu yang sudah terlewat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mungkin menyangkut dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Ustaz, terkait dengan dana pensiun ASN seperti itu. Kalau mungkin sebagai ASN itu kan mungkin dipotong per bulan untuk pensiun itu kan seperti itu. Hukum menerima pensiun itu barangkali karena beberapa kami melihat Ustaz yang ternyata tidak menggunakan seperti itu. Enggak boleh, alasannya kenapa? Alasan saya sudah berangkat, tapi kemarin kami pernah dikirimi salah seorang rekan yang menjadi ada YouTube seperti itu. Intinya saya tidak tahu apakah itu karena di naskah ini atau bagaimana saya kurang tahu, tapi saya belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ketika ada seorang kerja sebagai ASN, ternyata di satu waktu ada yang mungkin jamaah yang menggunakan waktunya bukan untuk kerja. Akhirnya dia ingin ganti di hari yang lain, misalkan. Apakah ya, jam yang dalam artian kita menggantinya itu sudah ya, cukup untuk menggantikan jam yang ya, artinya kita gunakan untuk kepentingan pribadi misalkan. Ya. Jamnya dilihat kalau dalam artian waktu tersebut memang bisa diundur ya, di hari yang lain,
dan dalam artian diizinkan oleh pihak atasan, maka tidak masalah. Tapi kalau waktu tersebut misal nggak bisa diundur, contoh dia akan melakukan tender dan hari itu harus dilakukan, ternyata dia gunakan waktunya untuk pribadinya sehingga tendernya jadi berantakan kacau gara-gara dia, ini nggak bisa ya. Jadi ganti hari yang lain, ya untuk apa? Karena hari itu memang terkait dengan kerjaan yang khusus. Nah, sehingga dilihat ya, waktu ini dalam artian bisa diganti di waktu yang lain atau tidak. Kalau bisa dan diizinkan oleh atasan maka tidak masalah. Tapi kalau nggak bisa nggak boleh. Tidak dibolehkan seperti itu jamaah. Maka gini jamaah, kita kembali tadi ke ukhud ya, atau syarat. Kalau kita sudah sanggup, sudah setuju dengan syarat ketika kita masuk ya, menjadi ASN, maka ingat jamaah, waktu kita ya di jam-jam kerja itu sudah dibeli oleh negara, oleh rakyat jamaah, sudah dibeli. Jadi waktu-waktu itu nggak boleh digunakan untuk apa? Macam-macam. Jam 7 pulang jam 3 itu sudah dibeli. Maka untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Ya, di jam kerja ya, maksudnya jam kerja nggak boleh. Jemput anak, ya, nganterin anak sampai terlambat 5 menit. 5 menit kalau jamaah sebulan itu berapa? Nah, jangan dikira 5 menit itu sehari, dikali setiap hari jamaah. Bahkan kadang-kadang nggak 5 menit, 1 jam. Bayangkan, ya, waktunya dia sudah dibeli. Sehingga kalau seperti ini jamaah tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Sampai pun atasan mengizinkan boleh tidak jamaah? Atasan kantornya mengizinkan, tetap nggak boleh, karena atasan dia punya atasan. Siapa atasannya? Mungkin Pak Camat, Pak Gubernur, nanti presiden atasan lagi siapa? MPR atasan lagi rakyat. Berarti minta izin ke rakyat. Assalamualaikum Pak, saya setiap jam ini ngantar anak boleh tidak? Itu nggak bisa, sudah jamaah. Kecuali kalau kita bekerja di lembaga swasta, atasan mengizinkan, selesai. Kalau atasannya, ya kalau kamu kerja sudah selesai, silakan gunakan untuk sholat duha, untuk macam-macam boleh, maka tidak masalah. ASN nggak bisa jamaah. Atasan izinkan, silakan duha, tetap nggak bisa, karena atasannya punya atasan. Ya, ujung-ujungnya rakyat jamaah. Jadi nggak bisa. Ya sudah, karena waktu sudah dibeli, gunakan untuk benar-benar apa? Kerja. Gunakan untuk kerja. Ya. Sampai pun misalkan sudah selesai pekerjaan, untuk kerjaan yang lain yang kaitannya dengan apa? Kerjaan dia. Ya. Nggak boleh santai-santai, nggak boleh apa? Apa jamaah? Ngobrol berumpi misalkan. Makanya berat. Kalau dia tahu hakikatnya ASN itu berat jamaah. Berat. Tapi banyak orang yang nggak paham, akhirnya berlomba-lomba. Ya. Ini kadang orang seperti nggak paham, akhirnya asal-asalan kerjanya. Waktunya digunakan untuk macam-macam. Ya. Padahal pertanggungjawabannya kalau di hadapan Allah sangatlah berat. Ya. Nah, sehingga Mas Sandian tadi ya, kalau waktunya memang nggak bisa diganti di waktu yang lain, maka nggak boleh. Tapi kalau bisa dalam artian, maka insya Allah tidak masalah seperti itu. Yang kedua tadi apa? Oh, jamaah Sandian, dana pensiun itu hal haram. Dana pensiun itu tergantung kerjaannya jamaah. Misal Anda seorang guru, setelah pensiun dapat gajian, hal haram jamaah? Ya halal. Guru hal atau haram? Ya halal. Jadi dana pensiun itu tergantung apa? Tergantung pekerjaan. Kalau kerjanya halal maka halal sebetulnya, karena pensiun itu potongan dari gaji seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan berkah kepada Ustaz dan keluarga. Amin Allahumma amin. Apa Ustaz yang bertanya? Ada seorang bekerja di instansi sekolah, dan suatu saat ada orang tua murid berikan bingkisan makanan atau minuman kepada guru. Bagaimana hukum menerima bingkisan tersebut? Apakah dibolehkan atau tidak? Dan jika menerima, apakah termasuk bentuk khianat? Bentuk pengkhianat? Ya, ada seorang guru diberikan apa? Hadiah makanan. Bukan dijamu kan? Diberikan hadiah. Apakah jemaah hadiah ini termasuk guru? Ya. Pertama,
Guru ini guru swasta atau guru negeri jamaah? Kalau guru negeri mutlak nggak boleh. Mutlak tidak boleh. Kenapa? Kan itu hadiah. Dan Nabi mengatakan hadayatul ummal kul. Hadiah untuk pekerja yang sudah menerima gaji itu khianat, nggak boleh. Nggak boleh jamaah. Kecuali kalau dijamu. Jamu itu bukan hadiah, antum datang makan, maka boleh, tidak masalah. Tapi kalau hadiah itu berupa makanan yang dibawa, maka maksudnya nanti gulung, nggak bisa. Ya. Tapi kalau jamaah sekalian, misalkan dia guru swasta, maka kalau guru swasta tergantung apa? Keputusan pemilik apa? Yayasan. Kalau pemilik yayasan membolehkan, maka wallahu a'lam dibolehkan. Tapi itu pun jamaah dengan catatan apa? Tidak menimbulkan apa jamaah? Khianat. Kalau misalkan dengan menerima hadiah, khawatir timbul khianat, ya karena orang tuanya sering ngasih hadiah, akhirnya apa? Anak ini diperlakukan istimewa, yang lain nggak diperhatikan. Ini nggak boleh. Makanya gini, kalau ingin ngasih guru, kalau bisa lewat ya apa namanya kepala sekolah, dan nanti dirahasiakan. Kalau memang niatnya jamaah, niatnya benar-benar ingin ngasih gurunya, tidak menjerumuskan guru untuk khianat, rahasiakan. Tapi kadang orang tua juga ingin apa? Ingin diketahui, oh ternyata ibunya si fulan, biar anaknya diperhatikan. Nah ini jadi masalah jamaah. Niatnya sudah keliru. Jadi kalau benar-benar memang ingin ngasih hadiah, sudah kasihkan ke apa namanya kepala sekolahnya, nanti kepala sekolah merahasiakan. Biar sikapnya apa? Adil. Kecuali kalau si anak sudah lulus selesai, maka insya Allah masalah. Kalau diizinkan oleh apa? Pemilik yayasan. Tapi kalau pemilik yayasan tidak membolehkan, tidak boleh. Walaupun jamaah sebagian ulama yang lain mutlak nggak membolehkan. Seperti Syekh bin Bas mengatakan nggak boleh. Mau diizinkan atasan ataupun tidak, mutlak nggak boleh. Kenapa? Dalilnya hadayatul ummal kul. Hadiah untuk pegawai yang sudah terima gaji itu kul. Ingat ya, kalau dia terima gaji. Tapi kalau dia yang gaji, ya boleh. Datangkan guru privat dikasih hadiah, ya boleh karena dia gaji jamaah. Nah masalah itu bukan termasuk yang artian hadayatul ummal. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, dilihat gurunya, kalau swasta maka tergantung atasannya seperti itu, dan itu pun kalau tidak berpotensi khianat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya. Demikian ya masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.